Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. An-nafsu war ruh. Diri dan ruh. Wa ma lam tasdur al-istiqamatu fil qawli wal fi'li kama ra'ayna an saytaratir ruh wa uluwin nafsi falan yajmula al-qawlu walan yuhsuna al-amalu lianna al-badana laysa illa ba'dul ajza'i wa wasilatul ada. Selama istiqamah tidak lahir dari perkataan dan perbuatan, selama istiqamah pada perkataan dan perbuatan tidak lahir dari penguasaan rohani dan keluhuran jiwa, maka perkataan tidak akan indah dan amal tidak akan baik. Istiqamah itu bukan dari perkataan dan istiqamah juga bukan perbuatan, tetapi istiqamah itu keluar dari saytaratur ruh, kekuatan rohani, kekuasaan rohani, keluhuran jiwa. Selama bukan keluar dari jiwa istiqomah itu, maka kata-kata tidak akan indah dan amal pun tidak akan menjadi baik. Karena badan hanyalah ba'dul ajza, ya, sebagian juzuk, ya, juz, bagian atau dan sarana penunaian, ya. Maka istiqamah itu mesti dari ruh. Walam yakhruj al-islamiyun wal falasifa wal qailuna bit tabi'ah wal mutawaqqifuna lam yakhruju jami'an an iftiradati salasatin fi alaqati ruhi bil badan. Orang-orang Islamiyin, artinya orang aktivis Islam, orang beragama Islam, ulama, maksudnya ulama Islam, dan falasifah, dan orang-orang yang berbicara tentang ilmu alam, atau orang-orang yang mutawakifun, pemerhati, akan setuju, maksudnya tidak keluar semuanya dari iftiradatis salasah, perumpamaan atau pengambilan umpama dari tiga hubungan, tiga perkara ini dalam hubungan ruh kepada tubuh. Wa dzalika duna an tata'arrad li bukhusir ruhil jadidah allati lam tasbah ba'd yaqinan, allati lam tasbah ba'du yaqinan. Demikian itu tanpa perlu membahas, ya, atau mencari ruh baru begitu, yang belum mendapatkan keyakinan, belum menjadikan, belum ada keyakinan juga, ya. Fa imma an yakuna lahum al-amru ma'an fil bid'i wal 'ud wa imma an takuna ar-ruhyal fa'ilatu in halat wal baqiyatu in tajarradat wa imma an yan'adima liqa'u ba'dal fana awil wukuf anil isbat war raib li'annahu min umuril ghaib.
Wa dzalika duna an tata'arrad li bukhusi ar-ruh al-jadid. Artinya tanpa perlu membahas ruh baru gitu. Tata'arrad itu artinya memaparkan untuk membahas li bukhusi ruh al-jadid allati lam tusbih ba'du yaqinan, yang belum ada keyakinan. Imma an yakuna lahuma al-amru ma'an, ada kalanya bagi ruh dan badan itu sekaligus, urusan ruh dan badan itu di dalam permulaan dan kemudian fil ba'di wal aud, pada permulaan dan akhir maksudnya. Imma an takuna ruh, atau ruh menjadi fa'ilah. Menjadi apa? Fa'ilah itu pelaku utamanya. In halat, jika memang ruh itu bertempat di dalam tubuh itu. Wal baqiyah in tajarradat. Dan ruh sebagai baqiyah, yang kekal, yang tetap, jika memang ruh itu tajarradat, murni. Wa imma an yan'adima liqa'u ba'dal fana, atau tidak ada an yan'adima liqa'u, tidak bertemu antara ruh dan badan setelah fana, atau al-wuquf anil isbat war raib, menjauhkan isbat ya, war raib, karena perkara itu adalah perkara gaib, ruh ya, perkara gaib. Jadi berhenti untuk melakukan determinasi, menetapkan ruh, kekukuhan, isbat, sabat, dan raib, keraguan, karena perkara itu perkara gaib. Jadi tidak terlepas dari tiga ini. Ada ruh dan badan berjalan seiring, an yakuna lahuma al-amru ma'an. Ada ruh saja yang aktif, sisanya tidak, yang lainnya tidak. Tidak ada ruh dan badan itu menyatu ya. Bahkan tidak pernah dia melakukan sesuatu itu dengan ruh. Wa fi kulli hadhihi al-iftiradat al-mu'min minha wad-dhal tatawasal afkaru kulluha bi amri nafsi war ruh. Falam tufrid syari'atun 'alal badani wahdah ya. Faraidha duna an tahtamma bimaqamir ruh. Dalam iftiradat ini sebetulnya semua pemikiran itu akan saling tatawasa ya. Saling memberikan pesan akan pentingnya masalah nafsu dan ruh ini, jiwa ini. Karena syariat pun tidak akan mewajibkannya kepada badan saja untuk memikul keparduan ini tanpa memperhatikan rohani. Bal annahu idza ikhtalla wajnuha fil abdan, jika timbangannya di badan ya, rufi'at syara'i kulluha anil badan, syariat di badan diangkat, dihilangkannya, diangkat syariat semuanya itu dari badan. La rafa'at syara'i kulluha anil badanil furudha ya. Syariat mengangkat kewajiban dari badan kalau memang timpang badannya. Artinya tadi al-mu'minu minha wad-dhal gitu.
baik orang mukmin atau orang yang sesat, dalam iftiradat ini, perumpamaan ini, pengandaian ini, itu secara pemikiran sebetulnya saling memberikan pesan akan pentingnya perkara ruh. Karena syariat tidak akan mewajibkan kepada badan, tidak akan memberikan memikulkan beban kefarduan kewajiban kepada badan saja tanpa memperhatikan kedudukan rohani. Karena kalau rohani tidak ada, ya, atau katakan rusak rohaninya, akalnya misalnya, maka syariat pun akan mengangkat kewajiban itu dari badan itu. Wa asqatat anhu takalif, dan gugur taklifnya. Jadi ada ruh dan badan sama, ada ruh saja badannya tidak, dan ada justru kehilangan ruh. Maka bertumpuk kepada keraguan total dalam perbuatannya itu. Nah, agama pun tidak memikulkan ini kepada tubuh saja, mesti dengan ruh. Ya, bahkan kita tahu bahwa Quran itu adalah bimbingan rohani, bukan bimbingan tubuh. Hudal lil muttaqin, yani hidayah ruhiyah. Wal ishku allahibu ilal fadail unnama huwa tab'ar ruh. Ya. Kecintaan yang berkobar-kobar kepada nilai keutamaan kebaikan itu adalah karakter ruh, bukan tubuh. Orang ingin berbuat baik itu ruh, sifat rohani, ya, bukan sifat tubuh. Tubuh ego, tubuh binatang, ya. Tidak. Jika ruhnya redup, mungkin orang di sebelahnya tinggal kulit sama tulang doang, nggak peduli, gitu. Ya. Fa'idha khamadat waqdatul ishki baina ruh wal fadila ista'ala al jismu bi khasaisihi minan nahamati ila syahwati wat talahi anit taati wal insirafi an idrakil ma'arif wa tahsilil ulum. Jika redup bara atau api kerinduan antara ruh dan nilai kebaikan, maka tubuh ini akan menyala, ya, dengan karakternya itu, karakter tubuh. Dari nahamah itu serakah, ya, pengen kenyang, pengen banyak, gitu, kepada syahwat, kemudian lahu, main-main dalam taat, malah akhirnya insiraf, jauh dari mencapai ma'rifat dan ilmu. Ya, hidup nggak ada ruh, makan minum tidur, udah. Ya. Hatta ibadah juga bukan karena dia rindu kepada Allah, bukan. Ya. Udah kagok rumahnya depan masjid, gitu. Ya. Atau pengen jadi imam, ya. Atau ya udah kadung jadi guru agama dah, gitu. Nggak ada waqdatul ishki, gitu. Tidak ada. Walasna nurid min hadzal qaul an yuhmila usyaqal fadail abdanahum bal nakhussuhum alal ihtimami biha. Kita tidak ingin dari perkataan ini para pencinta keutamaan mengabaikan tubuhnya, tidak. Tetap makan enak, tidur nyenyak. Bal
kami anjurkan untuk memperhatikan keperluan tubuh. Karena Islam, li'anal islamiyyin yarawna min madzahirin nafsi syarifah isarun nazafati, yarawna min madzahirin nafsi syarifah isaran nazafati wa mahabbatat taharati wal wada'ah. Karena Islam, orang-orang islamiyyin artinya orang ahli Islam, ulama maksudnya, memandang dari mazhar jiwa yang mulia inilah akan timbul isaron nazafah, keutamaan hidup bersih, cinta kepada kebersihan, dan wada'ah itu kecerahan. Ya, artinya orang ulama-ulama Islam memandang bahwa fenomena jiwa yang mulia, maka fenomena fisiknya itu isarun nazafah. Ya, dia bukan sekedar suka, malah dia isar kepada kebersihan itu. Apa isar itu? Pengutamaan, ya, mengutamakan hidup bersih, cinta kepada kebersihan, kesucian. Ya. Nggak ada orang sufi pakaiannya dekil, kumel, kayak orang bangkit dari kuburan gitu ya. Kayaknya sufi banget. Sorbannya putihnya udah tai kodokan mulu. Sarungnya udah ngeper. Sarungnya udah ngeper itu. 3 meter jadi tinggal semeter itu. Ya. Kumisnya, jenggotnya udah nyongcrop, udah nggak diurus. Matanya dekok. Iya kan? Orang awam kan membayangkan itu sup itu. Kalau itu mulai fenomena itu memang ada di zaman Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Ada kecenderungan karena istilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, kalau saya bahasanya itu ngegetak, apa ngegetak ya? Ngajak orang untuk duduk di majelisnya dan mujahadah di majelisnya. Walau kana ulama. Syekh Abdul Qadir itu. Ya. Katanya tukang ibadah di rumahnya itu. Dia bilang, ancurin tempat ibadah lu. 30 tahun lu ibadah, nggak ada gunanya. Duduk di majelis gua 1 jam itu lebih berguna dunia akhirat. Itu Syekh Abdul Qadir tuh ngomongnya tuh. Allah, wahai ulama, ya, lu makin pinter makin terhijab. Duduklah dengan penuh tawadu di kaki gua. Wah itu. Ya kalau orang Betawi ada gua aja mungkin. Itu Sidi Abdul Qadir Al-Jilani di majelisnya. Akhirnya ada kecenderungan orang tasawuf itu masuk ke dalam masjid gitu, majelis beribadah, karena memang ya katakanlah orang mulai beragama itu dengan untuk tujuan dunia. Mungkin pentingnya Syekh Abdul Qadir itu datangnya sekarang. Di zaman itu juga begitu kualitasnya begitu, mungkin kuantitasnya lain. Dulu nggak ada HP kan, nggak ada WhatsApp gitu, nggak ada internet dulu, tapi mentalnya sama begitu. Nah itu beliau teriak-teriak. Artinya dakwah kepada awam itu lewat Sidi Abdul Qadir. Sasarannya adalah ulama wa zuhad wal ubad. Itu aja diteriakan di telinganya mereka itu. Ya. Sampai ada kecenderungan tasawuf itu masuk ke dalam bisatul ibadah katanya. Nah maka timbul orang-orang yang salah pemahaman dan menjadi tradisi itu setelah 100 tahun kemudian.
mengalami stagnasi. Nah, maka datanglah Sidi Abul Hasan Syazili mengeluarkan orang sufi dari masjid, ya, menurunkan dari gunung kepada kehidupan masyarakat. Mulai mereka tidak bicara tentang ibadah, ya, bicara tentang ghayatul hayat, tujuan hidup, ya. Maka bicara tentang Allah, Allah, Allah. Apa saja ente, tukang dagang kek, bisnis kek, petani kek, lillah. Itu. Maka hampir kebanyakan daripada mursyidin minasyaziliyin bisnismen, para pedagang, mulai dari Sidi Abul Hasan Syazili, ya, bisnis impor ekspor. Iya, Sidi Abul Hasan menjual sutra, menjual permata, menjual rempah-rempah, ya, menjual minyak zaitun, ya, madu, ya, supaya tidak iktimad kepada dakwah, ya, agar tidak masuk kepada al-akilu bid-din, makan dari agama, ya. Ghairu annahum yarawna al-badana ad'afur rafiqain. Memang badan dipandang sebagai rafiq, teman yang paling lemah. Wa yarawna nafsa anqa ma'dan wa a'la qimatan. Ruh, jiwa, inilah ma'dan yang paling bersih dan nilai yang paling tinggi. Wa bi ainiha yaral insanu al-haqqa wal batil fil i'tiqad. Dengan jiwa ini, ruh ini, manusia dapat melihat hak dan batil dalam keyakinannya. Wal hasan wal qabih fil akhlak, baik buruk dalam akhlak. Wasidq wal kadzib fil aqawil, perkataan jujur dan dustanya. Walikai taqifa an nafsu ala abwabi ta'at wajaba an tartadda bin nazar wa tata'awwada as-sabr ala ru'yati wal fikr wa tajri fi hadza wa dzak ala minhajin sahih hatta tasira zata malakatin mutayaqizatin limuwajahati al hawasi wa muyulil badani mutaqaribatan mufariqatan wa ta'atan wa mu'adidatan. Agar nafsu itu, nafsu di sini ruh, jiwa, ya, berdiri di depan pintu ketaatan, maka wajib untuk antar tadda, diriyadhahkan, dididik, diriyadhahkan antar tab itu. Dengan apa? Dengan nazar. Artinya dengan nazar, dengan apa? Mentor guru. Apa mentor itu? Apa? Pengarah, ya. Ada pengawasan guru tuh. Karena tarbiyah itu bukan seperti anak TK, ya. Tarbiyah tasawuf itu lebih bin nazar, bukan seperti telur ayam dikeremin aja, tidak, ya. Tapi dipandang dari jauh, gitu.
para sahabat itu dididik oleh Nabi dengan apanya? Dengan matanya Nabi mendidiknya, bin nazar. Bukan dengan kayu. Kalau dengan kayu anak TK. Bukan dengan tangan. Memerintahkan kerjakan itu, kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini, tidak. Kalau istilah Kiai Cegerma dengan ditungguin, katanya gitu. Dia pakai bahasanya, ayo gua tungguin gitu. Artinya lu nyari ilmu ibadah, kekuatan rohaninya dari gua. Itu kalau kata bahasa Kiai Ceger begitu. Artinya waris rohani. Nggak dapat dari buku, nggak dapat dari membaca, mesti dari ahlillah. Itu i'tiqad orang sufi begitu. Silakan belajar dengan siapapun. Ayo ibadah. Tapi hakikatud din wa hakikatur ruh itu min qalbil arifin. Ya. Ya dengan bahasa yang berbeda. Cuman siapa yang mengerti, yang paham itu bahasa. Ya. Ayo gua tungguin, katanya gitu. Artinya anzuruk. Karena mungkin kalau diganti dengan gua liatin, kayaknya diperlengin kan gitu. Maka coba kita minta kepada Nabi nazrah. Ya. Anzirni ya Rabbi. Itu sudah istilah dalam tasawuf. An-nazrah adalah imdadur ruhani, madad ruhani. Gitu. Karena kalau disuruh nanti melakukannya bukan karena Allah. Nah, karena pembentukan orientasi rohani bukan fisik. Pembiasaan fisik kita sendiri, tapi nanti kekuatan rohani itu madad, ya, dari Allah an qalbil arifin. Ini yang tidak dimengerti oleh orang sufi. Guru kami selalu bilang begini, selalu mengatakan begini: ambil yang engkau perlukan dariku, biarkan aku dengan hidupku. Ya. Dulu saya tidak paham apa itu. Engkau perlu apa, engkau memerlukan apa yang ada di dalam diriku, ambillah. Dan jangan urus hidupku. Suratan takdir fisik itu masing-masing sudah. Mati di mana, berbuat apa. Tapi kita memerlukan sesuatu yang ada di rohani mereka. Kita datang untuk mengambil itu tasawuf sebetulnya. Gitu. Maka kenapa cerita dulu orang mencari guru sampai ke negeri lain? Karena dia perlu untuk mengambil rohaniat, hakikatud din itu. Kecenderungan orang untuk mengambil agama hanya di atas teks itu sejak abad keempat sudah terjadi. Maka timbullah perselisihan yang buruk sekali dalam sejarah di tengah-tengah para ulama di abad keempat itu. Ya. Karena orang seperti sekarang sebetulnya semua belajar itu untuk kerja. Ya. Sehingga proses untuk mengambil iktidak kudwah itu istilah yang syar'inya itu, ya, mengambil kerohanian itu min qalbil arifin itu lewat, ya, lewat. Nah, tidak ada begitu. Maka boleh jadi fenomena ada seorang wali kemudian tidak ada pelanjutnya. Ya. Tiba-tiba
anaknya, cucunya, atau yang pernah berhubungan dengan dia mengaku bahwa ada nisbah. La, tidak ada. Ya. Enggak ada ilok. Gua kecuali belum yang ke-8 ini, gua masih ke-6. Ya. Di sono ora dilongok lah ora pisan. Ya. Kenapa? Karena khayal. Jangankan memahami yang kecil. Banyak ulama memahami agama bil khayal tadi seperti yang kita terangkan. Bukan bil haqiqi. Memang ungkapan ibarat seperti ini mungkin terlalu berat ketika diterima oleh an-nasul ami. Tapi jika ini dikatakan di depan ulama, mungkin baru terasa bahwa kata-kata itu betul. Itu maksudnya antar tadha bin nazar. Mendidik rohani itu dengan nazril auliya wal arifin. Dan membiasakan sabar, tatawa'ad as-sabru ala ru'yati wal fikr. Ya. Membiasakan sabar terhadap apa? Ru'yatun nafsi. Ya. Dan wal fikr. Dan selalu menggunakan fikir tuh. Wa tajri fi hadza wa dzak ala manhajin sahih. Dan lakukan pembiasaan sabar itu dan riyadhah itu di atas manhaj yang sahih. Sehingga menjadi orang yang mempunyai kemelakahan itu. Kemampuan jiwa yang kuat, mutayaqizah. Dan orang yang sadar. Ini kan sudah istilahnya bukan bahasa tasawuf, tapi ini sudah bahasa kontemporernya begitu. Untuk menghadapi panca indera, kecenderungan badan, mutaqaribah, mufariqah, ta'ah dan mu'anadah. Ya. Di dalam taqarub, dekat, jauh, ta'at dan tidak ta'at. Inad. Ya. Artinya kalau jiwa ini mau ke pintu taat, maka mesti diriyadhah dulu nafsu itu. Mesti dibiasakan dulu sabar. Gitu. Di atas manhaj yang benar, tarbiyah, sehingga jiwa rohani menjadi kuat. Ya. Maka dia dapat menguasai panca indera, menguasai tubuh dalam keadaan apapun. Wal qaulu fi umuril badani wan nafsi katsirun mutasya'abun. Perbincangan tentang perkara tubuh dan rohani ini memang banyak. Walakinnal jadira bil ijabi fihi ma qalahul muslimuna min annal qadaral muta'alliq bil furudir ruhiyati wal badaniyah wal mubin fi ahkamil qur'ani was sunnah wa yabqa ba'dahu al-ghabn waqi'an la mahalata 'ala al-ibad. Namun yang penting ya dikagumi perkataan itu, apa yang dikatakan oleh muslim bahwasanya kadar ketergantungan kepada kewajiban rohani dan tubuh ini, dan juga yang dinyatakan di dalam hukum Al-Quran dan Sunnah, masih ada setelah itu apa al-ghabnu itu satu Allahumma shalli hijab.
masih ada hijab. Waqi'an la mahalata 'alal ibad. Ya, yang tidak mustahil masih ada hijab. Ada mengatakan al-ghabnu atau al-ghainu. Ya. Artinya menunjukkan apa? Allahumma sholli. Kalau udara enggak cerah itu apa namanya? Mendung, redup, ya. Taib. Artinya al-qadrul muta'alliq bil furudir ruhiyah, beban-beban rohani dan badan itu kemampuannya, ya, meskipun seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa dia mampu melakukannya, maka tetap masih terjadi keredupan itu, sisa keredupan. Saya ini membuat ikhtisar, terlalu ikhtisar ya, terlalu singkat, sangat banyak yang tercecer kata-katanya. Wa qad awdaha dzalika as-sufiyatu biqaulihim. Orang sufi telah menjelaskan, innahu la yalqa ahadun rabbahu illa maghbunan. Itu maghbun, itu al-ghibn itu. Apa dalam hadis itu dikatakan, aduh, maghbunun. Allahumma sholli. Iya. Apa? As-sihah wal faragh. Isnani maghbunun ya. Ni'matani. Ni'matani maghbunun itu. Bihima katsiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang maghbun. Pada dua nikmat itu kebanyakan orang. Nah, begitu juga ini, annahu la yalqa ahadun rabbahu illa maghbunan. Tidaklah seseorang bertemu kepada Tuhannya, ya, melainkan maghbun. Wa bidzalika li'annahu la yumkin an yustawfil amala bima amara bihi aw yustawfa al-imtina' amma naha anhu. Wa bidzalika falan yastahiqqu ahadun an yastawfi jazaan kamilan min ats-tsawabi illa min si'atir rahmati wa fadlillah. Jadi banyak orang, menurut penjelasan orang sufi, dia menghadap kepada Allah tapi maghbun, rugi, maghbun, ya, tidak memenuhinya secara sempurna. Ya, maka al-ghibn dianggap satu hijab. Ya. Di mana dia tidak mungkin memenuhi amal seperti yang diperintahkan Allah, atau juga tidak memenuhi larangan seperti yang dilarang Allah. Maka dengan demikian seseorang itu tidak patut untuk memenuhi jazaan kamilan minas shawab, pahala yang cukup dari amalnya. Itu enggak ngasih pahala itu. Pahala itu betul-betul min rahmatillahi wa fadlih. Ya. Ya, amal kita udah sedikit tidak khusyuk. Ya. Sudah tidak khusyuk, diingat-ingat lagi itu. Ada ru'yah kita, ya.
ada apa? Meminta balasan ya yang instan begitu di dunia. Nah, akhirnya pahala itu tidak dibalas penuh oleh Allah, melainkan min fadlihi wa rahmati. Ya. Itu barangkali agama pun menyatakan itu ya, bahwa amal tidak memasukkan ke surga, melainkan an yataghammadi rahmatullah birahmati. Wasufiyatu lam yabtadi'u hadzal qaul. Orang sufi berkata begini bukan bid'ah, bukan baru. Walakinnahum akhadhuhu min ma'na hadisin. Tetapi dia mengambil dari makna hadis. Yarawnahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat, yang dipandang hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu yaqulu la yalqallahu ahadan illa nadima. Tidaklah Allah menjumpai seseorang melainkan orang itu dalam keadaan menyesal. In kana musian idz lam yuhsin wa in kana muhsinan in lam yajdad. Kalau dia seorang yang buruk, dia menyesal. Ya, kenapa dia tidak berbuat baik dulu? Ya. Kalau dia seorang yang baik, kenapa enggak banyak dulu berbuat baiknya? Kalau udah ketemu Allah, selalu nyesel saja. Artinya tidak dapat menimpali pahala, balasan ya, atau merasa cukup ketika sudah di depan Allah itu. Oleh karena itu, seseorang ketika ketemu Allah hanya dalam merasa maghbun saja, rugi saja, amalnya tidak terpenuhi. Apalagi bagi mereka yang menghitung amal dengan bilangan, ya. Maka rata-rata para aulia dan arifin pikirannya sama sekali tidak kepada kuantitas bilangan amal, tidak. Itu udah raib, udah hilang dalam pikirannya. Mereka dengan istilah ya, izin gitu. Yang penting ada izin Allah. Artinya Allah yang memerintahkan, maka Allah juga yang memberikan kekuatannya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya, wa iyyaka nasta'in. Ibadah dari Allah, maka kekuatan untuk ibadah juga ya, dari Allah. La haula wa la quwata illa bihauli wa quwwatillah. Kalau tidak ada ya. Itu sebab kita sering menceritakan bahwa standar wali itu dalam melakukan ibadah zauknya itu ya, zauk ya. Kalau tidak ada kesyuhudan, kesyahduan, keasyikan, rasa kehadiran bersama Allah, dia memilih ditunda ibadah itu ya. Karena dia tidak ingin ibadah gerakan tubuh aja, gerak begitu, jongkang salam selesai ya. Tidak. Dia betul-betul punya punya alarm ya, punya alat yang dapat mendetek keadaan dirinya itu. Detektor lah katakan. Punya detektor itu. Dia ikhlas enggak ini? Dia jujur enggak? Dia khusyuk enggak? Ya. Atau bosan enggak? Dia enggak akan berbuat sesuatu tuh biasa jadinya. Bosan itu. Dia merasa itu qillatul adab ya, di depan Allah. Kita makan angsik terus, mau bosan mau enggak, sembayang sambil ngelenggut lanjut terus ya. Yang penting kelar kan gitu ya. Fikih juga melarang orang
Datang-datang capek habis lari, jangan sembahyang dulu, jangan Allah. Dia mengutamakan sholat jamaah kalau habis berantem tuh sama laki masih ngomel-ngomel tuh, jangan langsung sembahyang baik. Wah, romanya taat bener ya, habis ngomel langsung sembahyang. Tenangin dulu, wudu dulu, masuk kepada hadratir Rabb itu dengan adab yang tinggi dan elit. Tenang, nyaman, menghadap jiwanya, penuh malu, rendah diri, baru Allahu Akbar ya. Ini istiqomah itu masih bicara tentang istiqomah. Istiqomah adalah apabila badan dan rohani itu bersama tuh. Yang dikerjakan oleh badan maka itu dari ruh. Ya. Ini bab an-nafsu war ruh. Ini asalnya bab an-nafsu war ruh ini hampir 17 halaman, saya ringkas 2 halaman jadi begini ringkasannya ini. Hancur banget ringkasannya, ringkas banget. Ya. Yang intinya ada 3, bahwa ada orang melakukan taat itu badan doang. Saya sering mengumpamakan kayak kedebong kanyut gitu. Kan kedebong itu kan bukan tubuh orang, kedebong yang nggak hidup, mati. Gitu juga orang ibadah puasa mati badan. Ya. Ada ruh, kagak ada badannya. Artinya ibadahnya inget doang. Jika dua-duanya, inilah baru istiqomah. Ya. Tadi dikatakan karena agama pun tidak membebankan kepada badan tanpa rohani. Dianggap batal oleh agama kalau badan doang. Nah, maka bagi orang yang ingin mengedepankan ruhnya itu kepada taat, maka mesti riyadhah tadi itu dilatih dulu ya. Dilatih kesabarannya ya kan. Sabar itu kan dalam melakukan ibadah, dalam ya menjalankan perintah itu, dalam menjauhi larangan. Sabar dalam menjalani ujian ya, itu juga sabar. At-tasabbur ya. Makanya akhirnya orang sufi mengatakan bahwa kenapa sih orang ketika ketemu Allah selalu nyesel? Karena tidak memenuhi syarat, memenuhi timbangan itu, memenuhi istiqomah. Kita cerita di akhirat ada orang yang nyebrang Siratal Mustaqim itu seceret sampai udah cepet banget ya. Ada yang udah merangkang udah deket jatuh juga ya. Ada yang lari sambil ngebrek, tahu ngebrek? Harwalah kan ngebrek itu. Mungkin aja asalnya ngebrek itu dari harwalah itu. Ada yang jalan pelan. Nah, yang cepat itulah ya orang-orang yang ahlillah. Ada yang ya cepat yang udah nggak ada apa ya, nggak ada melintasi tempat itu udah set gitu, secepat kilat ya. Dan ada yang tidak melewati mizan hisab. Itu yang paling berat katanya, hisab itu. Menahan malu, nggak punya apa-apa, seolah-olah ilustrasinya hisab itu ini timbangan Allah di depan. Itu menahan malu sampai istilahnya itu daging itu copot, menahan malu itu. Kayak gemeter pada copot itu karena nggak punya apa-apa. Nah, ada yang nggak pakai, nggak ngelewatin itu Allah.
bi ghairi hisab. Yang di dalam hadis Nabi katakan ada 75.000 orang. Dikit men ya. Kan Nabi yang mengatakan ada 75.000 orang pada hisab. Sahabat yang duduk di depannya ketakar mau nanya sama Nabi, saya termasuk kagak? Gitu, dia berdiri, wa ana ya Rasulullah. Ya, Nabi merlengin aja. Naam wa anta minhum, katanya. Ente termasuk. Wah, yang di sebelahnya, waduh. Dia termasuk, gua gimana nih ya? Nanya, wa ana ya Rasulullah. Senyum Rasulullah. Sabaqaka Ukasah. Ya, ente mah keduluan sama temen ente. Coba Nabi jawabnya kan enggak. Dah, lu mah gak ada potongan, kagak. Udah keduluan lo. Itu juga meskipun halus itu bahasanya sedih itu. Nah, ketika sedih apa kata Nabi? Dari 75.000 ini diizinkan satu orang membawa 75.000. Ya, maka itulah ada syafaatul mukminin. Ya. Sampai dibocorin itu sama Nabi itu. Kagak kita isi juga itu soal. Udah dibocorin. Ya. Kata Nabi sampai diceritain dalam hadis, begitu dimasukin ke neraka, ke surga, ya ahlillah itu. Dia nanya, ya Rasul, ya Rabb, katanya, teman saya di mana? Sipulan di neraka. Waduh, nggak enak saya di surga kalau nggak sama dia mah. Ya, dulu bersama dengan saya. Kata Allah, panggilin tuh teman-temannya. Maka kita cerita para wali dulu itu, antara aulia itu setiap ketemu bawa saya di akhirat ya nanti, itu wali itu. Kita mah kena bukan wali sih. Ya. Tidak percaya dengan syafaatul mukmin, itulah kita disuruh untuk banyak punya guru tuh. Ya. Punya suhbah kepada orang soleh itu. Punya kawan orang soleh. Allah. Itu baru 3 itu tentang istiqomah, ini baru tentang karomat nih. Ta'silul karomat, terus khawarikul adat, terus baru akhirnya penjelasan tentang apa itu karomah sebetulnya. Karomah itu ternyata istiqomah gitu. Ya. Iya, karomah itu ternyata istiqomah. Nah, di sini kita ingin membantah beberapa perkara. Pertama, membantah bahwa orang sufi katanya pemburu karomat. Tidak. Karomat yang aneh-aneh lah, makan beling misalnya, makan paku, ya, wis mangan beling gitu, ya, terbang, ya, duitnya ada baik. Wali itu bukan duitnya ada baik, dia ada kalau nolong orang. Ya, kenapa ada? Ya karena tinggal ngambil dari orang kaya dipindahin ke orang miskin, kan ada baik. Ketika buat dia mah nggak bisa ngomongnya, gitu. Makanya Ustadz kan ngomongnya buat orang, padahal buat dia, tuh. Ya, pinter. Itu penipu namanya Ustadz tuh. Ya, buat madrasah katanya, nggak tahu buat perut. Ya, itu aulia. Kenapa mereka mampu memenuhi keperluan orang? Ya, karena mereka punya kasih dan sayang begitu tinggi, melihat orang perlu itu jadi pikiran. Dan Allah nggak mau di dalam hatinya ada selain dirinya, selain Allah. Maka Allah penuhi langsung keinginan dia. Ketika giliran dia perlu, itu mah urusan lain. Karena Allah percaya dia tidak akan kalah dengan kesusahan. Tapi tidak mampu jika melihat orang
Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngasih makan orang, di perut Nabi ada batu. Ya. Ayo, siapa yang punya makanan lebih, siapa yang punya harta lebih? Saya punya di rumah itu orang yang nggak makan. Padahal di perut Nabi ada batu tuh. Ya, dia masih. Ya. Ini Ustadz di kulkasnya sampai busuk makanan nggak dikasih ke orang. Kurang ajar itu. Ya. Itu aulia. Ya, maka mudah ngasih itu. Ya, karena memang Allah tidak mau ada yang lain di hatinya. Kabulin terus. Itu sebab kan ada omongan orang tuh kepada wali, al wali iza arada an yaghna. Kalau pengen dia mah ada aja. Kata orang, padahal kata bininya mah, ampun dah gua jadi bini ustadz katanya kan. Ya. Orang mulu diduluin. Ya. Dulu kata orang, ya, Kinawi itu banyak duitnya karena ngasih baik. Pas ditanya bininya, dia mah katanya, ya, rada porno dikit ngomongnya. Ya. Kinawi itu pelernya gak diminta dipotong katanya sama kata bininya. Ya. Pelernya gak diminta diiris ambil. Makanya kata orang enak baik, senang, padahal dia bisa memberi, memenuhi orang. Ya. Makanya kelihatannya kenyang, banyak. Ya. Itu pandangan awam, ghabi. Padahal bukan. Ya. Semua para aulia seperti kisah. Oh, itu pengajian dari pagi ya. Saya lupa, saya kira pengajian ini. Ya, mereka makan hanya yang cukup untuk dimakan. Ya. Ini puasa aja makanan apa buah itu? Cendol, air kelapa, air teh, susu. Ya. Ya, orang-orang soleh cuma ngejilat makanan doang udah. Ya, karena memang mereka biasa tarwidun nafas. Ya, tarwidun nafas. Nah, maka tuduhan seorang sufi bahwa mereka itu pemburu keramat lah, itu telinga saya itu paling apa ya, gatel kalau ada orang ngaku mendapat wiridan kejagoan dari wali. Saya menganggap itu penghinaan kepada wali itu. Ya, tapi itulah otaknya itu isinya sudah itu. Mindsetnya itu pahamnya. Saya dikasih doa ini sama wali, maka jadi dukun terkenal. La haula la'natullahi alaihi wallah. Ya. At-tasawuf was-sufi bari dari semua itu. Itu saya geram itu. Ya. Kalau cerita perkara ini saya ngomong di Banten kayak di Cirebon kayak saya ngomong aja bagian dari telu tinggal kasih siji papat selesai. Ya. Saya datang ke Cirebon, untung dianggap wah dari Banten itu ngeri kali. Ya, saya aman-aman aja, selamat. Ya. Tapi saya ngomong aja. Karena hak. Ya. Di Banten kalau dapat kesempatan ceramah saya ngomong aja. Merem-merem orang kiai-kiai ngedengerinnya bodoh amat.
ya, karena hak. Ya kalau ditelu kan tinggal ngasih siji, jadi papat kan selesai. Ya. Karena kita tidak ingin generasi ke depan itu salah memahaminya itu. Itu sebab Al-Faqir ini menulis ada beberapa judul penting yang perlu diterangkan itu, termasuk bainal istiqamati wal karamah. Ya. Mungkin sebagian ada yang tahu, orang ngatain Kiai Nawawi itu goblok, nggak bisa ilmu kejagoan. Lah ya, wali nggak ada ngomong kejagoan. Ya. Itu jahil wa ghabi, tapi mengaku wali itu. Ya. Tidak ada. Ya, saya juga dulu ngomongnya begitu. Ya, banyak kan gua ilmu kanuragannya dalam hati sama abah dulu. Banyak kan gua ilmunya. Ya, kurang wali nih. Ya. Bukan, karamat yang ada di wali itu tanpa diminta. Itu hanya menunjukkan bahwa dia benar mengikuti nubuah, itu saja, bukan untuk ya. Tapi itu udah jadi apa ya, udah jadi tarkib al-fahm wal aql ya, orang memandang tasawuf itu ya. Nah kemudian insya Allah besok kita sambung, tapi besok itu ngaji sampai zuhur doang ya. Sampai asar. Dari zuhur maksudnya sampai asar. Besok hari Ahad ya, dengan hari Senin. Ya dari zuhur sampai asar. Emang saya yakin nggak hatam ini, makanya 2 hari besok mungkin selesai masalah istiqomah wal akaroma. Sisanya 2 hari lagi kan kita sampai hari Rebo ya. Ahad Isnin kita sampai asar. Mungkin hatam ini bab istiqomah. Kemudian 2 hari itu sisanya kita baca bab yang pertama mungkin ya. Bab al-ijtima wal uzlah. Kayaknya hanya tinggal 1 nggak terbaca itu ya. Al-khawf war roja. Mungkin aja kita kebut ya khatam semua. Tapi saya ingin pelan-pelan gitu ya. Apa supaya ini, karena ini udah ringkesan, kalau dikebut lagi ini ringkasan kan jadi ringsek jadinya gitu. Ya kita pelan-pelan. Saya banyak merasa bahwa tulisan ini ada yang terlalu ringkas banget. Saya membayangin orang ngebaca sendiri bingung apa maksudnya ya. Mungkin saya paham terus karena memang saya yang meringkasnya. Bingung gitu. Kecuali mereka yang memang mempunyai bacaan buku yang sama, marojeknya baru ya. Artinya yang sama-sama menggeluti tasawuf dan pembaca buku-buku tasawuf mungkin lewat sudah ya, karena sumbernya semua buku tasawuf. Mungkin adalah kata-kata yang diganti gitu. Itu kan memang hak si penulis kan. Redaksi di kitab itu kita tukar redaksinya seolah-olah punya kita, karena sah. Pemahaman yang kita setujui, kita anggap itu pendapat kita, itu sah dalam dunia pemikiran. Maka penulis dibolehkan untuk merubah redaksinya, meskipun itu ngambil dari Al-Quran, dari hadis, atau dari ulama orang, dirubah seolah-olah menjadi sebuah ungkapan baru, padahal maknanya orang akan ngerti, kok seperti Quran, kok seperti perkataan ini ya. Itu hak si penulis, dan Al-Faqir banyak melakukan itu di sini. Ubah gitu. Ya, di samping perlu ada keserasian antara paragraf dengan paragraf ya, karena diambil dari berbagai pemikiran, tetapi
kita membicarakan satu tema yang mengusung satu tema kan yang utuh gitu, sehingga kita berhak untuk mengubah. Ya mungkin bagi ulama ya ketawa aja ya, licik banget katanya gitu kan. Saya nggak mau menulis Maroja ini, saya nggak mau menulis ya silakan, yang alim akan cium sendiri di mana marojanya tuh. Kalau enggak seolah seperti sebuah sajian baru ya, dari kasus-kasus yang sedang terjadi ya di isu yang berkembang. Natfuna walhamdulillah, al-Fatihah.